Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni. Selanjutnya Pak, bagaimana caranya agar masyarakat menyadari atau bebas ya dari oknum-oknum spiritual ataupun oknum agama yang bisa merusak masa depan dari murid-murid. Tadi kan udah agak dibahas, cuma diperjelas aja Pak, bagian ini Pak. Gimana caranya? Kalau bebas, saya melihat belum bisa. Atau bahkan tidak bisa. Karena di negara-negara maju pun ini terjadi kan. Oh iya. Karena sosok otoritas ini kan bukan hanya di agama sama di spiritual. Iya, hampir di semua. Di semua kan. Bahkan di perusahaan modern pun ada. Betul. Dia sebagai direktur, dia sebagai owner dan segala macam itu kan ada gitu kan. Jadi mungkin tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Ini yang agak sedikit rumit kalau kita bahas. Rumit ya, Pak, ya? Rumitnya itu adalah siapa tahu bahwa orang yang mengalami itu juga konsekuensi dirinya. Konsekuensi untuk apa? Untuk dia meningkat. Oh iya. Pengalaman hidupnya harus membenturkan dia untuk mengalami itu. Hal-hal seperti itu. Untuk meningkat. Walaupun kadang-kala kan orang kalau mengalami itu dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa seperti ini? Betul. Traumatik. Betul. Kalau ada anak-anak juga yang ngalamin itu, gitu. Kita tidak membenarkan ya, tetapi kita mesti harus cari sudut pandang yang lain. Tidak membenarkan, tapi kita cari sudut pandang yang lain. Kalaupun kemudian mau diberantas, tentunya dengan hukum yang harus tegak dan tegas. Wah, itu urusan negara ya, agak sulit. Urusan negara. Ya. Nah, hukum misalnya kalau memang terbukti dan ketahuan, hukum mati misalnya gitu. Nah, ini kan orang akan akan takut melakukan kan. Betul. Kalau ada hukum yang tegak dan tegas. Nah, ini kan sayangnya kan nggak ada. Bahkan kadang bisa bebas, bisa lenggang-lenggang, bisa melakukan lagi, itu yang repot kan. Berarti paling tidak kita mengedukasi ya Pak ya? Mengedukasi ya, mereka ini ya. Mengedukasi. Iya Pak Pin? Iya, pencegahan lebih. Iya, pencegahan. Paling tidak kan ada minimalisir kan, tindakan-tindakan itu gitu. Nah itu tadi, selama sosok otoritas itu ada dimanapun juga, ya bisa terjadi. Bahkan di lingkungan RT sekalipun gitu. RT ya, hampir di semua tempat. Hampir di semua tempat, iya. Seperti itu. Nah, yang terjadi kemudian akhirnya ada bukan penolakan, nuntut ya. Nuntut kan karena ada satu pihak yang dirugikan. Kalau memang mungkin belum ada kan nggak ada tuntutan. Kadang dia juga nggak mau nuntut karena malu mungkin Pak. Takut itu bisa viral, jadi. Ya. Dia depresi kan. Ya karena tekanan dari sosok otoritas itu ya. Nah kalau kita bisa meminimalis itu, masyarakat lebih tahu ciri-ciri manipulasi. Kemarin kita sudah bahas kan tentang hal itu bahwa salah satu cirinya ketika dia mengulang-ulang tentang pengalaman subjektif, agar orang lain mengakui bahwa dia lebih hebat dari yang lain, tercerahkan, lebih suci, lebih bisa mendengar bisikan, lebih atau paling bisa, malah bukan lebih ya, paling bisa mendengarkan guru sejati. Orang lain nggak dengar kok, yang dengar aku gitu kan. Guru sejatiku memerintahkan aku untuk pergi ke sini gitu. Bahkan Mas Robi juga bisa kan, suatu saat nih Mas Robi males podcast, males bikin podcast kan, tapi kan nggak mungkin ngomong sama Bliswa, sama Pak Ben, sama Evi, lagi males nih. Argumentasi yang paling mudah dan nggak bisa dibantah sama semua, ya itu tadi, guru sejatiku melarang untuk podcast. Ya itu kan. Padahal malas. Atau lagi ada konflik lah sama Pak Ben. Lagi ada masalah. Sebetulnya lagi ada masalah sama Pak Ben, nggak mau ketemu gitu. Kalau ketemu Pak Ben itu udah jeduk gitu kan. Akhirnya memutuskan nggak mau, argumennya alasannya saya diperintahkan guru sejati untuk nggak ketemu sama Pak Ben. Nah, selesai sudah. Iya, bisa jadi senjata ya. Bisa jadi senjata. Pembenaran untuk membenarkan apa yang sebenarnya tidak pada tempatnya sih Pak. Betul. Dan pembenaran ini kan bisa dilakukan oleh semua orang ketika dia ingin bahwa langkah-langkahnya nggak disalahkan kan. Kemudian dia nyari pembenaran itu. Iya. Ya itu tadi, kalau kemudian dia
ada oknum-oknum yang melakukan pelecehan, dia bilang bahwa ada dukungan ya kan. Ya tadi dukungannya entah itu firman apa atau ada dalil kitabnya apa gitu. Yang unik itu kok fenomena ini kok tiba-tiba bermunculan ya Pak akhir-akhir ini Pak. Ya karena info itu ya Pak ya. Ya info karena itu kan peran media sosial Pak. Oh, bukan karena karena menjadi ide. Kalau ide saya lihat enggak ya. Makanya lebih ke naluri sih Pak, naluri setiap orang, apalagi ya poinnya adalah ada kesempatan. Triggernya udah selalu tiap orang ada kan, pasti ada lah trigger-trigger itu. Lah kan. mungkin juga zaman dulu kan ini sudah banyak. Nah, bisa jadi tuh Pak kayak gitu. Hanya karena sekarang media sosial sehingga orang tahu. Tapi kan ada sisi baiknya kan. Iya. Ketika orang cepat tahu berita-berita ini tersebar kan orang jadi menata kembali atau waspada lah gitu kan. Sebetulnya itu fenomena yang umum sebetulnya Pak. Dari dulu kan? Dari dulu, iya. Bahkan mungkin ada kan yang ceritanya dia ini sudah melakukan langkah yang salah misalnya kan. Supaya nggak dihakimi massa, dia pura-pura masuk ke rumah, masuk ke kamar, semedi sebentar. Nah kemudian dia keluar sudah ada pembenaran tadi. Hei, tahu nggak? Aku tadi barusan mendapatkan perintah untuk melakukan itu. Finish. Jadi bersih namanya, Pak. Jadi bersih. Jadi bukan malah diajak atau dihujat. Orang-orang yang dengerin mah nyembah-nyembah. Wah, keren dapat perintah suci. Perintah suci kayak gitu repot itu kan. Susah kayak gitu, Pak. Iya sih setuju sih, Pak. Jadi emang sulit untuk dihilangkan ya. Paling tidak ya kembali lagi tadi bahasanya mengedukasi, ya, betul, ya. Biar masyarakat lebih cerdas dan lebih mereka tahu. Mereka tahu ciri-cirinya. Mereka tahu bagaimana orang itu memanipulasi orang lain gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Iya. Kita semakin meningkat dan semakin bisa belajar dengan peristiwa-peristiwa yang banyak yang kita dengar dari media sosial. Dan uniknya kok saya belum ini ya, secara sosial nggak ada tidak mengalami ini ya hukuman Pak ya, hukuman sosial minimal. Kalau hukuman sosial jelas mengalami Pak Ben. Dari beberapa peristiwa yang ada kan mereka dihakimi secara sosial. Otomatis bangkrut itu biasanya. Nah, otomatis bangkrut ya, nggak ada yang datang lagi gitu maksudnya. Iya. Atau hujatan di media sosial itu sebagai hukum sosial di medsos. Ketika udah viral ya, Pak Ben ya, udah viral. Kalau nggak ketahuan sih aman-aman aja, makanya mereka terus cari mangsa, nyari korban kan. Kecuali dia pindah lokasi ya. Dengan nama baru. Wah itu niat banget Pak Ben. Niat banget itu predator Pak, predator. Itu niat banget itu. Predator seks itu kayak gitu bahaya. Itu ada unsur kelainan psikologis ya. Penyakit kalau ini. Nah itu kalau tindakan itu berulang, artinya dia memang terobsesi dengan itu, ya itu bisa dikaitkan dengan kelainan mental. Dan itu ya gimana? Dia sendiri yang ngajarin ya tentang kebaikan spiritualitas, dia sendiri yang penyakitnya gitu. Iya. Tapi itu bisa disembuhkan Pak ya, minimal bisa diterapi Pak ya. Nah ini itu. Orang yang mau diterapi itu kan kalau dia menyadari ada yang nggak beres dengan dirinya. Nah, kalau dia menyadari bahwa itu bukan malah hal yang baik, betul. yang bagus misalnya. Nah kalau nggak nyadarin, yang mau ngajak terapi siapa? Iya, susah. Nah misalnya Pak Ben, ayo terapi ya. Pak Ben nggak ngerasain apa-apa. Apa yang mau diterapi dari saya gitu? Yang ada malah marah Pak Ben. Apa sih? Wong saya dari perintah dari guru gitu. Enak-enak aja. Kan? Murid saya juga nerima kok gitu. Nah, makanya kan dari sisi terapi semua hal yang bisa diterapi kalau dirinya kan merasa terganggu. Betul, dari personalnya Pak ya. Betul. Makanya nggak akan berhasil kalau misalnya orang itu diajak. Iya. Dijebak misalnya buat ikut terapi malah. Kalau dia menyadari kayak tadi Mas Robi, kok setiap kali saya melihat satu trigger kok saya meluap-luap ya, itu kan menyadari kan, bagaimana cara memendam ini. Nah itu bisa dia masuk terapi, karena dia menyadari ada yang nggak beres, kemudian dia pengen membereskan gejolak emosional itu bisa. Nah kalau menyadari semuanya baik-baik saja, dia tidak menganggap itu hal-hal yang berbeda dari dirinya, ya itu sangat sulit sekali Pak Ben. Metode apapun nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Kecuali peristiwa.
Nah, itu kayak ketangkep, dihukum gitu. Itu bisa tuh. Itu kemungkinan juga ya bisa jadi hukuman lagi kalau ada kesempatan baru. Iya, gitu. kalau dia mungkin di penjara cuma 2 tahun gitu. Nah, keluar dari penjara 2 tahun itu kan merasa bebas lagi kan? Iya. Karena merasa wah enak kok di penjara. Paling besok gini aja gitu kan. Kan repot itu. Oke, kemudian ini Pak, tindakan apa yang harus dilakukan oleh korban, keluarga, nah terhadap oknum-oknum itu? Apa yang tadi kali Pak ya, lebih ke waspada. Iya, kalau gimana ya? Tindakan bagi keluarga jelas kalau memang ada hal-hal yang memang merugikan atau mengancam masa depannya ya segera laporkan kepada pihak-pihak terkait. Oh iya, biar langsung ditindak Pak ya. Iya, jangan sampai itu diputus berhenti di situ. Betul, jangan sampai sudah lama gitu, sudah 2 tahun, 4 tahun gitu. Tahun kelima lapor. Kenapa? Karena nggak enak. Kan repot kan itu. Iya. Pada saat enaknya nggak lapor misalnya gitu. Tetapi kalau itu memang korban ketidaktahuan dan dia mengalami itu, ya mau nggak mau itu harus dilaporkan. Iya. Ya itu tindakan. Supaya itu tadi kan membuat efek jerah pada si pelaku. Ya hanya hukuman sih Pak. Iya. Sosial yang bisa bikin mereka berhenti. Iya, kecuali tadi ada satu hal yang nggak bisa kita apa-apain juga kalau itu adalah suka sama suka. Nah itu sudah lain kan area. Lain itu urusan mereka sendiri. Iya, itu urusan pribadi sendiri. Pribadi. Gitu. Kalau selama ini memungkinkan nggak Pak? Atau sudah ada belum tuh ya mereka-mereka tuh yang mengaku guru spiritual dan ingin mengangkat murid-murid dan ingin murid-murid banyak ingin belajar secara legal atau administrasi, ada nggak yang selama ini membuat perjanjian tertentu gitu Pak? Perjanjian sama siapa Pak? Antara si guru dan si murid itu. Perjanjiannya apa kira-kira? Ya, misal untuk meminimalisir yang kayak peristiwa tadi. Kalau saya lihat perjanjian yang nggak malah mungkin nggak ada aja kayak apa Ben? Ancaman biar dia diem, biar dia nggak. Iya, perjanjiannya itu perjanjian ancaman tadi. Ancaman itu sih kayaknya Pak Ben. Karena sosok otoriter itu lebih mudah mengancam kan? Dan lebih gampang. Dia punya power untuk dan itu. Bikin orang tuh nurut gitu Pak ya. Iya. Nah ini kan yang jadi konsen kita agar kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu masyarakat bisa mengambil langkah. Ya. Kemudian orang-orang yang berhadapan itu juga tahu. Betul. Supaya nantinya tidak mengalami hal yang sama. Iya, minimal memang faktor keluarga juga penting sih Pak. Jadi ngasih tahu gitu ke orang tuanya ataupun teman gitu, sehingga nanti ada tindakan-tindakan. Mungkin dianya nggak berani ya. Mungkin dia takut gitu. Tapi ketika bilang ke temannya ini yang ngebantu gitu. Iya. Gitu. Nah, yang repot itu kan kalau ada di tempat-tempat yang minim pendidikan. Oh iya. Iya kan, yang mereka masih percaya tahayul, percaya kalau mitos itu beneran ada. Ini kan sangat mudah untuk dilakukan manipulasi otoritas tadi. Iya, benar. Mereka itu akan mudah percaya dengan orang-orang yang datang mengaku Mesias. Iya. Mengaku avatar, mengaku guru suci, macam-macam kan jadi mudah kan? Iya. Agak sulit memang kalau kayak gitu, malah jadi mungkin makin banyak korban gitu, bukan 1-2 aja, mungkin murid-murid beberapa udah di ini sama dia. Seperti itu. Oke Pak, sebelum ditutup mungkin ada kata-kata dari Bapak untuk menutup acara ini. Untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan setia teman ngopi, sambil ngopeni pikiran, petik hal-hal yang bermanfaat kan gitu. Jadi paling tidak kita tahu bahwa banyak argumen yang dipakai hanya untuk membenarkan ego atau tindakan. Nah kalau itu yang terjadi, mari kita sadari apakah oknum-oknum itu menggunakan sosok otoritas untuk membenarkan tindakannya. Sosok otoritas ini kan bisa banyak, bisa sebagai itu firman Tuhan, itu perintah leluhur, itu perintah guru sejati. Nah itu harus kita perhatikan. Orang-orang yang selalu mengedepankan pengalaman subjektifnya untuk membuktikan
bahwa dia lebih tinggi dari orang lain, sehingga orang lain tunduk. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita bersama untuk selalu meningkatkan kemampuan kita, kecerdasan kita, sama tingkat peradaban kita yang lebih maju. Nggak hanya mikirin kayak gitu-gitulah. Gitu. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Agung atas pemaparannya buat closing di segmen kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada segmen kita kali ini. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran.